Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita sudah di 10 hari terakhir Ramadan. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memburu pahala mencari Lailatul Qadar. Dan lagi-lagi sebenarnya hadiah utamanya itu bukan Lailatul Qadar, itu hadiah bonus, karena hadiah utamanya adalah konsistensi kita dari hari pertama sampai hari terakhir menunaikan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah yang ada di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita dalam satu hari fokus Lailatul Qadar, ternyata menjelang akhir karena merasa udah dapet, merasa malam 27, udah, terus setelah itu kita malah jajan, malah pokoknya lalai deh gitu ya. Nah, tapi kali ini saya mau membahas persoalan keutamaan Masjidil Aqsa dan berapa kali lipat keutamaan sholat di sana. Sebetulnya gini teman-teman, untuk kita pahami hadis-hadis mengenai keutamaan itu bukan hadis fikih, tapi hadis yang bicara mengenai anjuran kita biar bergegas untuk pergi ke sana. Ya, bukan dimaknai sebagai berarti Masjid Nabawi lebih utama, lebih mulia. Udahlah, selama Masjid Nabawi aman, udah sih ngapain bikin Masjidil Aqsa? Selama Masjidil Haram masih aman, masih banyak yang ziarah, ngapain sih kita berkunjung ke Masjidil Aqsa? Nggak gitu maksudnya. Oke. Kedua, hadis yang mengenai keutamaan berapa kali lipat sholat di Masjidil Aqsa keutamaannya dibandingkan dengan sholat di tempat lain, itu ada satu, yaitu hadis dari Ibrahim bin Tohman. Jadi, kitab-kitab hadis itu ada banyak, bukan cuma Abu Daud, bukan cuma Al-Hakim, bukan cuma Bukhari, bukan cuma Muslim, bukan cuma An-Nasai, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi juga ada kitab-kitab hadis yang lain yang mungkin jarang dibicarakan oleh para ulama, ya misalnya Ibnu Abi Ad-Dunya, dan lain-lain. Banyak deh pokoknya, termasuk Ibrahim bin Tohman ini. Apa katanya? Suatu hari, perawi bercerita, yang perawi ini tentu dari kalangan sahabat Nabi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermajelis di Masjid Nabawi, sedang duduk-duduk ba'da sholat gitu ya. Dan Nabi pun bercerita mengenai keutamaan Masjidil Aqsa yang banyak pokoknya keutamaannya itu, meskipun di hadisnya nggak dibicarakan. Nah, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh mention begini, sholat di sana keutamaannya seperempat dibandingkan sholat di masjidku, atau dengan kalimat begini dalam bahasa Arabnya itu, sholat di masjidku ini, fi masjidi, itu lebih utama daripada 4 sholat di sana. Sedangkan nanti ada hadis yang lain yang menyebutkan, sholat di Masjid Nabawi itu keutamaannya 1000 kali lipat daripada sholat di tempat-tempat yang lain, atau sholat di masjid yang lain, kecuali di Masjidil Haram, karena keutamaannya di sana adalah 100.000 kali sholat di tempat lain. Nah, berarti kalau keutamaan sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat daripada sholat di masjid-masjid yang lain, maka sholat di Masjidil Aqsa 1000 bagi 4, 250 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lain. Wow, ini jangan dianggap ya udah pas 250 kali misalnya, ya udah deh. Ketika nanti insya Allah kita diberikan rezeki untuk pergi ke Aqsa, ya udah kita sekali sholat mikirin cuma 250 kali keutamaannya kan. Bisa diganti nanti di tempat lain 250 kali sholat di tempat yang lain. Enggak, tapi kita berpikir begini. Bayangin kalau kita sholat di sebuah masjid yang keutamaannya 250 kali lipat. Berarti kalau kita sholat tahiyatul masjid di sana, menyamai kita 250 kali sholat tahiyatul masjid di masjid-masjid yang lain. Kalau kita sholat di sana, misalnya sholat maghrib, itu berarti menyamai keutamaannya sholat maghrib selama 250 hari berturut-turut di masjid. Karena apa? Karena kan kita satu hari cuma sekali sholat maghrib, ya kan? Nah, sebesar itu Bapak Ibu sekalian. Tantangannya sekarang, bagaimana cara mengajarkan kepada anak-anak keutamaan sholat di Masjidil Aqsa ini? Itu garis bawah. 1, dalam pikiran anak-anak mungkin abstrak. Mengapa sholat di rumah lebih utama daripada mengapa sholat di masjid lebih utama daripada sholat di rumah, dan mengapa ada satu masjid yang diutamakan kita sholat di situ daripada di masjid-masjid yang lain? Nah, ini nggak akan bisa kita pelajari, nggak akan bisa kita ajarkan kepada orang lain kalau kita belum mengajarkan kepada anak-anak kita atau kawan-kawan kita mengenai nikmatnya berjamaah dan tujuan ideologis mengapa kita sholat harus ke 3 tempat itu. Dan bahkan dalam hadis yang lain, tidak ada ziarah kecuali, tidak ada yang berpayah-payah perjalanan kecuali ke 3 masjid itu. Pertama, mengenai pentingnya berjamaah. Bayangin kita datang ke sebuah tempat yang mana tempat itu tuh jadi markas tempatnya kaum muslimin menentukan nasib dunia ini. Tempat kaum muslimin itu rapat dan kemudian mengamati dunia. Tempat kaum muslimin itu diuji di sana, kualitas dunianya kayak apa kita lihat di masjid itu. Sebagaimana kalau Bapak Ibu sekalian ada yang umroh, terus kemudian lihat ke Masjidil Haram, jutaan kaum muslimin berkumpul di sana itu relatif aman,
di antara jutaan manusia itu ada sih yang berbuat kejahatan, satu dua, dibandingkan dengan jutaan orang itu, jumlahnya bahkan tidak mencapai angka ribuan. Artinya mayoritas kaum muslimin itu masih adalah orang-orang baik. Nah, artinya kalau anak-anak kita tuh mau lihat dunia luar itu kayak apa, agama itu kayak apa, maka dia harus berjamaah. Jadi harus berjamaah. Kalau sederhananya begini, kalau anak-anak kita diceritain kepada anak kita, nah kamu mau tahu nggak dunia luar tuh kayak apa? Kamu berteman sama orang lain. Nah, orang-orang Islam cari temennya di mana sih? Salah satu tempat cari temennya orang-orang Islam adalah di masjid. Maka dalam hal ini, ya Bapak Ibu sekalian, orang-orang Islam kalau cari temannya di masjid, maka bagaimana jika dia pergi ke masjid yang manusia dari seluruh dunia itu pergi ke sana? Di dunia ini mungkin ada banyak sekali list masjid indah bersejarah yang ingin kita datangi. Hagia Sophia di Turki, Masjid Imam Ahmad, Sultan Ahmad gitu yang ada di Turki. Kemudian ada lagi, ya mungkin ada Masjid Istiqlal, ada Masjid Jami Atin, Masjid Agung Atin gitu ya di Jakarta Timur. Dan ada masjid-masjid yang lain. Kenapa kita mengutamakan sekali ke situ? Bukan karena melihat arsitekturnya, tapi kita mau melihat keramaian. Kita mau melihat berjamaahnya orang-orang. Itu yang pertama. Jadi kalau kita tidak bisa menanamkan pentingnya keterhubungan antara sesama muslim kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita juga nggak akan paham mengapa sholat di sebuah masjid keutamaannya lebih tinggi daripada sholat di masjid yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kita harus menanamkan terlebih dahulu bahwa setiap kelompok itu pasti punya yang namanya markas. Contoh, kalau kita lagi main bola, gawang kita anggap sebagai base. Kalau gawang kita sampai kebobolan, kita anggap base kita kebobolan. Atau kalau anak-anak kita tuh lagi main bebentengan, anggaplah benteng itu adalah masjidnya. Ini analogi sederhana, bukan berarti menyamakan masjid sebagai basis perang. Nggak juga, meskipun salah satu fungsinya memang itu di zaman Nabi SAW. Tapi gini, umat Islam sedunia itu kalau mau ngumpul, kalau mau tempat pulangnya lah gitu bahasanya ya, tempat silaturahimnya dengan orang-orang lain, base-nya, tempat dia berdoa yang doanya itu di situ lebih mustajab, lebih dikabulkan daripada di tempat-tempat yang lain, tentu harus pulang ke sebuah markas. Yang mana markas itu di dunia ini ada 3. Markas utamanya adalah Masjidil Haram, terus markas keduanya adalah Masjid Nabawi, dan markas ketiganya adalah Masjidil Aqsa. 3 ini adalah markas kita. Nah, makanya kita beritahukan keutamaan 3 masjid ini sekaligus, kabar-kabarnya seperti apa, tontonkan videonya di YouTube kayak apa, dan yang terakhir finalnya kasih tahu dia mengenai Masjidil Aqsa, yang mana Masjidil Aqsa itu terletak di negeri para nabi, Darul Anbiya. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, kita ceritakan kepada anak-anak kita mengenai keutamaan-keutamaan ini, tujuannya biar anak-anak kita lebih terinspirasi untuk membela Masjidil Aqsa, termasuk hal-hal kecil ya, seperti peta ini misalnya, ini dibuat oleh Mbak Benefiko gitu ya, pasang di rumah, cari di rumah ya, harus taruh di tempat yang strategis biar anak-anak itu tahu. Atau miniatur semacam ini nih ya, kita beli, kita cari entah di mana gitu ya, atau kita pesen juga bisa, pakai poster biasa dari internet, kita print juga bisa gitu ya, biar anak-anak tahu, oh ini adalah Aqsa gitu ya, ini adalah Masjidil Aqsa, ini adalah tempat suci kita, ini adalah tempat mulia kita, sebagaimana ketika kita memasang wallpaper Ka'bah atau kita memasang wallpaper kubah hijau Masjid Nabi SAW. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kira-kira itu. Jadi pelan-pelan aja ngajarin anak-anak soal Masjidil Aqsa disesuaikan dengan pemahaman dia terhadap masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.